Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia Al-Karimah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya. NIM D07219022. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Juhaini, MPDI, selaku dosen mata kuliah Seminar Pendidikan yang mana telah membimbing saya dalam pembuatan tugas proposal ini dengan judul Penggunaan Media Audiovisual untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi dongeng kelas 3 di M Islamiyah Sumberudi. Dalam pembahasan yang pertama yaitu akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tindakan yang dipilih, dan tujuan pembelajaran. Adapun latar belakang dari proposal saya adalah motivasi siswa diartikan sebagai menjadi dorongan mental seseorang yang mengakibatkan mereka bertindak secara sadar dan tidak sadar untuk mencapai suatu tujuan. Seorang guru harus berupaya untuk memberikan motivasi yang baik kepada siswanya, sehingga guru biasanya disebut dengan motivator. Guru berperan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa secara intrinsik dan ekstrinsik. Media audiovisual adalah penggunaan media atau bahan perantara dan asimilasinya lewat pendengaran dan penglihatan, sehingga membuat situasi yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, sikap, atau keterampilan. Media pembelajaran bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk memberikan dan mendistribusikan sebuah informasi dengan menggunakan media audiovisual. Dapat dilakukan dengan proyeksi arus berupa suara, seperti tape recorder, radio, memproyeksikan gambar dan suara ke layar monitor. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu media pembelajaran berbentuk audiovisual yang sering digunakan dalam pembelajaran. Biasanya guru menggunakan media audiovisual sebagai salah satu bahan atau media yang sering digunakan. Penggunaan media audiovisual lebih mudah dibandingkan dengan media-media yang lainnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti perlu melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi dongeng kelas 3 di M Islamiyah Sumberudi. Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengidentifikasi penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi dongeng kelas 3 di M Islamiyah Sumberudi. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan media audiovisual dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di M Islamiyah Sumberudi. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana peningkatan motivasi siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di M Islamiyah Sumberudi dengan menggunakan media audiovisual. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk menerapkan media audiovisual dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di M Islamiyah Sumberudi. Tujuan penelitian yang ketiga, untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di M Islamiyah Sumberudi dengan menggunakan media audiovisual. Selain itu, ada juga tindakan yang dipilih. Tindakan yang dipilih untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di M Islamiyah yaitu dengan menggunakan media audiovisual. Kemudian bab 3 yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka yang akan dibahas yaitu ada 3. Yang pertama, tinjauan media audiovisual. Kemudian yang kedua ada tinjauan motivasi belajar, dan yang ketiga yaitu ada tinjauan materi dongeng. Pembahasan pertama yaitu tinjauan media audiovisual. Pengertian dari media audiovisual sendiri yaitu menurut secara etimologis, media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti yaitu perantara atau pengantar, yang berarti sebagai media atau wahana untuk menyampaikan sesuatu. Media audiovisual adalah media yang memiliki unsur suara dan gambar. Jenis media ini memiliki fungsi yang lebih baik karena mencakup suara dan gambar. Media audiovisual adalah media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam pembelajaran. Dalam media audiovisual terdapat 2 unsur yang menyatu, yaitu audio dan video.
Adanya unsur audio memungkinkan siswa menerima informasi belajar secara auditori, sedangkan unsur visual memungkinkan terciptanya informasi belajar melalui visualisasi. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam mengeluarkan pengetahuan, sikap, dan ide. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan pada media audiovisual. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama memperjelas penyajian besar agar tidak terlalu bersifat verbalitis. Kelebihan yang kedua, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Kelebihan yang ketiga, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya. Kemudian kelebihan yang keempat, mengajar akan lebih bervariasi dan tidak monoton. Kelebihan yang terakhir yaitu siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, penyajian materi melalui media audio dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar. Kekurangan yang kedua, kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Kekurangannya yang ketiga, apabila guru tidak mampu berpartisipasi aktif, maka siswa akan cenderung menikmati visualisasi saja dan suaranya saja. Kemudian kekurangan yang keempat, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena sifat dari media audiovisual tersebut cenderung tetap di tempat itu saja. Dan kekurangan yang terakhir, media audiovisual yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal. Penggunaan audiovisual dalam pembelajaran. Yang pertama, guru harus mempersiapkan unit pelajaran terlebih dahulu. Yang kedua, guru juga harus mengetahui durasi media audiovisual. Yang ketiga, mempersiapkan kelas. Dan yang terakhir yaitu aktivitas lanjutan. Tinjauan motivasi belajar. Definisi dari motivasi belajar yaitu motivasi belajar baik harus dimiliki oleh seorang guru selama proses belajar mengajar dengan siswanya, sehingga proses belajar yang diberikan kepada siswa tidak hanya sekedar formalitas pemenuhan tanggung jawab kepada instansi tempat guru mengajar saja, melainkan motivasi yang baik akan memberikan tanggung jawab moral kepada guru untuk meningkatkan nilai pengetahuan kepada siswanya. Dampak rendahnya motivasi belajar. Motivasi belajar yang lemah akan menjadikan kegiatan belajar dan prestasi belajar ikut melemah. Rendahnya motivasi belajar siswa bisa dikenali dengan antusias belajar yang rendah, siswa sering membolos, siswa mudah bosan, dan siswa mudah mengantuk. Strategi untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, tujuan pembelajaran harus tersampaikan secara jelas kepada siswa. Reward, dan punishment. Yang ketiga, mendesain kompetisi belajar antar siswa, ujian secara berkala, melakukan dorongan belajar kepada siswa, membentukkan kebiasaan belajar yang baik. Jika siswa mengalami kesulitan dalam belajar, guru harus membantu baik dengan cara kelompok maupun individu. Metode pembelajaran yang bervariasi dan penggunaan media secara efektif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian ada juga tinjauan materi dongeng. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Bahkan sejak zaman dahulu, dongeng mengandung kejadian-kejadian aneh dan hal-hal yang seolah-olah terjadi. Ciri-ciri dongeng terdapat pengenalan dan akhir cerita yang teratur, setting dan plot sederhana, tokoh yang sama, dan adanya hubungan sebab akibat yang jelas. Jenis-jenis dongeng ada legenda, mite, fabel, peliput lara, cerita rakyat, dan sage. Kemudian pengaruh dongeng terhadap pembentukan karakter siswa. Yang pertama, dongeng dapat memberikan dampak berupa pesan moral yang terkandung dalam dongeng. Dengan sering menceritakan dongeng kepada anak dan tanpa disadari mereka telah membentuk karakternya sendiri. Dapat mengasah kemampuan berpikir dan berpikir sendiri imajinasi anak. Cerita atau dongeng merupakan media yang efektif untuk menanamkan berbagai nilai dan moral pada anak. Dongeng merupakan langkah awal dalam mengembangkan minat baca anak. Kemudian,
Bab 3 memuat metode dan rencana penelitian. Adapun metode penelitian yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode PTK. Setting atau penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 MI Islamiyah Sumerudi yang berjumlah 20 peserta didik. Kemudian variabel yang diselidiki. Ada variabel input. Peserta didik kelas 4 MI Islamiyah Sumerudi. Variabel prosesnya yaitu penggunaan media audiovisual dan variabel outputnya yaitu penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MI Islamiyah Sumerudi. Selain itu ada juga rencana tindakan. Rencana peneliti akan melakukan penelitian dalam 2 siklus. Setiap siklusnya terdiri dari 4 tahapan. Nah, untuk 2 siklusnya sendiri, apabila 2 siklus tersebut sudah memenuhi targetnya, maka tidak usah siklus selanjutnya. Misalkan 2 siklus tersebut belum terpenuhi, maka akan harus melakukan siklus-siklus selanjutnya. Seperti siklus 3, siklus 4, sampai target tersebut terpenuhi. Teknik pengumpulan data, ada observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Data hasil belajar peserta didik dianalisis memakai analisis kuantitatif dengan deskriptif. Sedangkan data hasil observasi peserta didik memakai analisis kualitatif. Dan yang terakhir yaitu indikator kinerja. Penelitian tindakan kelas dapat dikatakan tercapai bila indikator sudah terpenuhi. Ketercapaiannya pembelajaran KPS, observasi aktivitas guru dan siswa, dan ketuntasan belajar. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.